Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Alfiani, NPM 1911090300 dari Fisika 5D. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum menggunakan MATLAB pada mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyahri MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skrip 2.3.1 dan 2.3.2 dengan materi gaya kolom antar muatan dan gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlain jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Menurut hukum Coulomb, gaya yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan tersebut akan bernilai sama. F12 sama dengan F21. Besar gaya Coulomb antara muatan listrik dapat ditentukan menggunakan rumus yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F yaitu gaya Coulomb, K konstanta Coulomb, Q1 besar muatan 1, Q2 besar muatan 2, R yaitu jarak antar muatan. Gaya Coulomb dipengaruhi oleh konstanta Coulomb K yang nilainya bergantung dengan permitivitas medium. Jika kedua muatannya itu berada dalam medium udara, maka nilai konstanta Coulomb-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Kita akan mengerjakan skrip bagian 2.3.1 sebagai berikut. Coulomb law for two point J. Kerja sebenarnya 1 per 4 kali P kali F 0. Q1 sama dengan min 1E min 13. Q2 sama dengan plus 1E min 10. R sama dengan min 12 kali ini 1 kali 1E min 12. L sama dengan KC kali Q1 kali 2 per L kali L.
Setelah itu kita run. Dan inilah hasil grafik dari percobaan 2.3.1. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan script 2.3.2 pada modul, di mana sebelumnya saya telah mengetik dan meng-save-nya di dokumen. Sekarang kita akan membukanya. Dan inilah hasil dari script 2.3.2. Setelah ini, kita akan run. Nah, setelah kita run, di sini kita akan memasukkan username yang terdapat pada modul. Username-nya yaitu 17 12 00 01. Kemudian kita enter. Dan ini. Kemudian enter the number of chance, itu isinya 2. Kemudian kita enter. Nah, for chance 1, enter patient in M as XY, itu nilainya yaitu 3, 2. Enter. Enter chance in C, yaitu 1. Kemudian kita enter kembali. Nah, untuk for chance 2, enter patient in M as XY, yaitu nilainya 2, 3. Kemudian kita enter. Dan change in C yaitu min 2. Kemudian kita enter kembali. Dari hasil script 2.3.2 akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Dengan keterangan, untuk muatan pertama, X-nya yaitu 3 dan Y-nya yaitu 2. Dan untuk muatan kedua itu X-nya 2 dan Y-nya 3. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas script 2.3.2 tentang bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Untuk sebelumnya kita akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N/C atau dibaca Newton per Coulomb. Distribusi muatan diskrit. Diskrit memiliki arti terpisah yang menjelaskan bahwa muatannya tunggal dan terpisah. Distribusi muatan diskrit biasa disebut dengan distribusi muatan garis. Perhitungan distribusi muatan diskrit dapat dilakukan dengan menjumlahkan resultan gaya dari setiap kuat medan listrik muatan tersebut
dan bisa dirumuskan dengan resultan E dikali resultan R sama dengan resultan E1 dikali resultan R ditambah resultan E2 dikali resultan R ditambah resultan E3 dikali resultan R. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktikkan skrip 2.3.3 pada MATLAB, di mana sebelumnya saya sudah mengetiknya dan sudah saya save di dokumen. Kemudian kita akan membukanya. Dan inilah hasil skrip dari 2.3.3. Kemudian kita run. Dan inilah hasil grafik pertama pada percobaan 2.3.3. Selanjutnya yaitu ada grafik kedua dari percobaan 2.3.2 yaitu sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.